Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana membuat ataupun menggunakan Google Classroom. Jadi sebelumnya kita login dulu ya. Login menggunakan akun Gmail kita masing-masing. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Nah, dengan login ini baru kita kemudian bisa melakukan connect ataupun menggunakan Google Classroom. Nah, di sini saya sudah login. Kemudian ketika akan menggunakan Google Classroom, kita selanjutnya mengakses ke browser, kemudian mengetik ini ya, classroom.google.com. Nah, ketika kita sudah mengetik, kita akan masuk ke halaman utamanya atau ke halaman depan dari Google Classroom. Nah, di sini belum ada kelas apapun, jadi saya belum join ikut ke kelas orang lain, atau saya juga belum memiliki sebuah kelas untuk diikuti oleh orang lain atau peserta gitu ya. Sini halaman umumnya, halaman depannya. Nah, di sini juga ada tombol plus untuk menambahkan atau membuat sebuah kelas. Nah, di sini kita juga bisa join ke sebuah kelas yang sudah dibuat sebelumnya, atau kita juga bisa meng-create atau membuat kelas kita sendiri yang nantinya orang lain juga bisa join ke kelas kita. Nah, terus kemudian ya syaratnya harus punya akun Google-nya dulu ya. Nah, di sini kita klik bisa join kelas, atau kita juga bisa meng-create sebuah kelas. Nah, ini kita create sebuah kelas dulu. Ini ada aturan atau syarat yang harus disetujui. Ketika kita sudah menyetujuinya, kita bisa langsung melakukan pembuatan sebuah kelas. Nah, ini kita bisa membuat nama kelasnya. Misalkan kita masukkan nama kelas yang akan kita buat. Misalkan kelasnya adalah komputer masyarakat gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa membuat sectionnya atau sesinya gitu. Misalkan ini adalah kelas komputer masyarakat reguler misalkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan subjeknya. Misal ini adalah kelas untuk kelas pagi gitu ya, atau kelas A. Nah, terus kemudian kalau ada spesifik ruangannya, kita juga bisa menambahkan misalkan ruangan 01. Terus kita create aja, kita klik, kita buat aja. Nah, kemudian nanti setelah proses akan terjadi sebuah kelas. Nah, ini tampilan ini menandakan kita sudah membuat sebuah kelas komputer masyarakat dengan tadi sectionnya regular. Nah, ini adalah kode kelasnya yang kita bisa share ke user yang lain atau ke peserta untuk dia join ke kelas kita. Dia bisa masuk ke kelas kita dengan memasukkan kode ini. Nah, kode ini tidak akan berubah, jadi kita bisa share ke user yang lain ketika mereka ingin bergabung atau ingin join. Tinggal memasukkan kode yang ada. Atau kita juga bisa mengcopy invitation link. Jadi kita bisa men-share link yang ada. Nah, kemudian mereka tinggal mengakses link tersebut. Nah, dia otomatis juga sudah terdaftar atau sudah masuk ke dalam kelas ini. Dengan syarat dia harus mempunyai akun Google terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ganti themes-nya. Kita bisa ganti dengan image. Terus kemudian ini ada forum. Kita bisa memasukkan data ya, atau memasukkan informasi yang akan langsung muncul ke seluruh student kita atau ke seluruh peserta yang ada di kelas ini. Terus ada juga menu classwork. Ini menu ibaratnya untuk pemberian tugas, menu khusus sendiri. Nah, di sini kita bisa memanage tugas-tugas atau men-share data-data yang kita mau kirimkan. Nah, di sini juga ada tempat penampungan Google Drive-nya yang langsung terhubung dengan Google Drive. Jadi setiap file yang kita share atau setiap file yang kita kirimkan itu terhubung dengan Google Drive masing-masing. Nah, jadi ini tergantung dengan kapasitas dari Google Drive yang kita miliki. Nah, makanya semua harus mempunyai akun Google terlebih dahulu supaya saling terhubung. Nah, di sini kita kalau membuat tugas, kita bisa klik create. Nah, ini kita bisa membuat sebuah tugas, membuat kuis, juga mengirim pelajaran gitu ya, materi, ataupun
reuse post atau posting yang sudah pernah kita lakukan, kita bisa tampilkan lagi atau membuat topik yang baru. Nah, di sini kita bisa ngelihat siapa saja yang ada di dalam kelas ini. Nah, ini masih satu orang guru, masih saya sendiri dan belum ada studentnya. Nah, ini juga kalau misalkan kita mau menginvite studentnya, kita bisa mengcopy link, terus kemudian mengirimkan link tersebut. Nanti otomatis kita masukkan emailnya, nanti otomatis dia akan terkirim link invitationnya tersebut. Dengan mengkliknya nanti dia otomatis masuk ke dalam sini. Kita juga bisa memberikan nilai. Terus kita juga bisa ya melihat forum ya, model komunikasi yang ada. Nah, di sini kalau kita mau lihat daftar kelas yang kita ikuti atau yang kita daftarkan itu bisa di sini. Nah, ini saya kembali ke halaman depan. Di halaman ini saya bisa join ke kelas yang lain. Misalkan ya, saya mau join. Nah, nanti saya tinggal masukkan kodenya tadi. Nah, kode yang saya miliki tadi, misalkan saya dapat kode dari dosen atau guru yang lain. Nah, ini kodenya, kode kelasnya saya masukkan ke sini. Nanti ketika saya join gitu ya, ketika gabung, maka otomatis saya terdaftar di dalam kelas tersebut. Sudah otomatis ada tampilan bahwa saya terdaftar di kelas tersebut. Nah, ini harus ada kode kelasnya. Nah, ini sementara saya belum ada kode yang bisa saya join. Nah, jadi intinya seperti itu, tinggal memasukkan kodenya saja. Nanti akan muncul di sini kelas yang saya ikuti. Tentu fiturnya juga terbatas, tidak seperti dengan kelas yang saya buat seperti ini. Jadi kalau kita join ya fiturnya kita hanya bisa melihat dan juga memposting. Tidak bisa memberikan nilai, tidak bisa mempunyai fitur-fitur yang lebih dari kelas pada umumnya.